Swifties adalah sebutan untuk fanbase para pecinta, para penggemar, dan para fans loyal dari Taylor Swift. Dan mungkin kalian juga udah tahu kalau fanbase ini adalah fanbase yang cukup kurang disukai sama banyak orang di internet bahkan dunia. Who do you think is the most overrated music artist? Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Tapi pertanyaannya kenapa sih para fans Taylor Swift ini itu dianggap sebagai fanbase yang paling toksik? Taylor Swift, kayaknya gue nggak perlu ceritain lagi dia siapa. Dia adalah penyanyi yang sudah sangat cukup terkenal, atau bahkan bisa gue bilang paling terkenal di era ini. Generasi sekarang, generasi gue, atasnya gue dikit, dan generasi yang paling banyak sekarang di dunia ini, itu pasti paling banyak adalah fansnya Taylor Swift. Dan seperti biasa, kalau misalnya sudah ada orang yang terkenal, pasti ada komunitasnya gitu. Sesama pencinta ini berkumpul secara kolektif dan berbagi pengalaman atau bahkan sampai melakukan aksi-aksi bersama-sama. Tapi nyatanya Swifties, bener gak sih bacanya Swifties atau Swifties? Swiftie adalah fandom yang kurang mendapatkan banyak predikat positif dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa bisa begitu? Biar internet yang menjawab. That's a great deal. Ya mungkin dia histeria dan saking senengnya gitu bisa datang ke konsernya Taylor Swift. Tapi bagaimana dengan yang ini? Iya, itu terjadi. Seperti yang kalian sudah lihat, fans-fans mereka tuh bisa masuk ke kategorisasi cringe. Suka melakukan hal-hal aneh ketika berkumpul, direkam, dan ya sedikit kurang bisa diterima baik sama banyak orang. Aksi-aksi lebay mereka dan histeria mereka, apapun yang Taylor Swift lakukan, Taylor Swift angkat tangan mereka teriak, Taylor Swift ngedip mereka teriak, Taylor Swift nafas mereka teriak, berkumpul, banyak, dan annoying. Dan gak hanya itu, mereka tuh siap untuk membela Taylor Swift di mana aja dan kapan saja, seperti fandom-fandom lainnya. Seperti contoh, misalnya gue lagi bikin video tentang Taylor Swift, dan sepertinya bukan sesuatu yang baik tentang beliau, nanti pasti di kolom komentar itu rame belain Taylor Swift. Seperti contoh di video ini yang orang bilang kalau Taylor Swift itu overrated. Taylor Swift is the most overrated artist of this generation. Dan kalian tahu komennya? Oh, lu nggak suka Taylor Swift? Pasti lu nggak pernah denger lagunya. Oh, kalau lu nggak suka Taylor Swift, berarti lu nggak pernah bisa baca lirik lagu lebih mendalam. Kalau lu nggak suka Taylor Swift, berarti lu nggak paham tentang manusia, men. Lu sekolah kemana aja dan lain-lain. Ah, pokoknya gitulah. Mereka ngomong apalah gitu, pokoknya nggak belain Taylor Swift. Ya, jadi itulah kenapa kayaknya tuh kira-kira mereka tuh di Amerika dan mungkin di banyak belahan dunia lainnya sebagai fandom tuh mereka kurang mendapat predikat yang baik. Tapi lu tahu nggak fandom yang suka ngumpul, terus berisik, terus teriak-teriak, terus suka lebay histeria sendiri? Every fucking fandom. Hampir seluruh fandom ya kayak begitu. Contoh paling gampang Wibu. Wibu di event teriak-teriak, berisik, rame, ngumpul, bikin kegiatan gak jelas, kadang sampai ganggu orang. Ya sama kayak Swifties. Jadi gue melihatnya ini sebagai bentuk apa ya? Bentuk hal yang kurang wajar juga untuk nge-hate sebuah fandom hanya karena mereka annoying and cringe. So many fandom it's annoying and cringe. Dan kebetulan Taylor Swift itu yang lagi rame dan lagi banyak banget dan kayak mainstreamnya lah. Ya sehingga jadi ya banyak yang enak gitu untuk bilang, ah ya Taylor Swift fansnya cringe gitu dan lain-lain gitu. Dan kebetulan banget nih di era sekarang gitu ya, fans Taylor Swift tuh hobi ngerekam kegiatan mereka, perkumpulan mereka, bikin kegiatan apa gitu, yang mungkin udah terjadi di banyak fandom, cuman waktu itu nggak direkam dan nggak diupload ke TikTok. Karena ini dilakuin, terus direkam, terus diupload ke TikTok, terus jumlah mereka banyak, yang suka mereka banyak, Taylor Swift salah satu topik yang gampang dicari dan gampang ditemukan, ya cringe-nya kayak expose aja. Jadi ya buat gue, mereka jadi yang paling dibenci, atau mungkin beberapa berita bilang mereka yang paling dibenci, itu based on emang fansnya banyak banget aja. Ya kayaknya gue juga kalau misalnya nonton Ado, Yoasobi, Lisa, Utada Hikaru juga bakal teriak atau mungkin sampai pingsan juga probably ya. Ya kebetulan nggak direkam aja kali ya. Tapi kalau bikin lingkaran di tengah bioskop sih kayaknya nggak bakal terjadi sih sama gua. Kecuali itu bioskop emang isinya cuman gua dan teman-teman gua dan kita bebas ngapa-ngapain di situ. Ya I don't think nggak bakal kita rekam juga sih. I don't know, maybe. Gimana Mon? Lu mau nggak muter-muter depan bioskop nonton Kimetsu no Yaiba bikin mosh pit gitu? Lu mau lu rekam masukin sosmed gak? Satu hal yang tapi menjadi contoh kurang baik sangat, dan ini adalah hal yang sangat mencoreng nama fandom, adalah yang satu ini. Taylor Swift fans send me threat, doxed my family, and accused me of being a PDF after I criticize her Eras tour. Iya, ada contoh yang paling buruknya juga kadang-kadang dari mereka, dan ini adalah hal yang gue harapkan kalian semua nggak perlu melakukan ini. Mengidolakan satu sosok itu adalah hal yang sangat tidak sehat. Ingat, itu kata Patrick loh. Dan tenang aja, di Wibu juga ada kan yang kemarin tuh kasus begitu juga kelakuannya. Apakah dia merepresentasikan seluruh kelakuan Wibu se-Indonesia atau bahkan sedunia? Ya enggak. Dianya aja yang stres. Sebenarnya ini juga ditambah dari
dari apa ya, banyak cowok yang suka Taylor Swift itu dianggap sebagai nggak cowok. Gue pribadi nggak gimana-gimana amat sama Taylor Swift, tapi gue kenal banyak temen gue yang cowok banget gitu. Pas nge-gym dengerinnya Taylor Swift dan ya udah, gue sih nggak peduli. Nah tapi ya menurut gue ya di Indonesia Swifties-nya ya nggak seaneh yang di Amerika sih. Kalau kalian tahu yang di Amerika tuh fans Swifties-nya seperti yang tadi gue udah bilang, mereka tuh juga kayak apa ya? Kalau misalnya ada orang gitu nggak ikut nyanyi nih ya, ini gue nggak bisa kasih bukti atau apa, tapi ini obrolan internet gitu. Misalnya lagi di mobil nih, terus ada lagu Taylor Swift, terus lu nggak nyanyi gitu, lu nggak ngefans Taylor Swift, oh my god apa segala macam gitu, jadi kayak riwah gitu, kayak berisik dijejelin gitu, kayak nggak rela gitu. Salah satu orang yang dikenal, salah satu orang yang mereka punya relasi gitu, nggak tahu Taylor Swift siapa dan nggak dengerin lagu-lagu Taylor Swift. Iya, in a way gue juga pernah sih merasakan itu ketika seseorang mungkin nggak tahu YOASOBI gitu, ngakunya dia wibu atau gimana. Ya emang ada niatan buat dijelin gitu, tapi kayaknya nggak bakal sampai yang gimana-gimana sih. Gue di tahap yang udah males dijelin orang sama apa yang menurut gue itu keren secara gimana-gimana gitu. Ya paling gue bikin video kayak gini aja gitu. Nah di Amerika sana sekali lagi jumlahnya banyak, bocil-bocilnya banyak, jadi terkesannya sangat annoying, jadi terkesan sangat toxic. In a way, selain yang kasus aneh-aneh tadi sampai doxing dan tuduhan lain-lain, I think it's just normal fandom. Ya kayak K-pop aja lah. Tapi kadang seru kalau misalnya fandomnya udah kebanyakan, pasti muncul hal-hal yang aneh. Kayak di K-pop gitu kan, ada tiba-tiba di Twitter ada pembela perwakilan siapa, lupa gue, sorry. Jadi buat para Swifties Indonesia yang nontonin, gue harap kalian paham bahwa no, this is not a hate toward you. This is just an information. Dan sebuah apa ya, sebuah alternatif tawaran informasi gitu. Kalau menurut gue sih, ya fans Taylor Swift biasa aja. Nggak selebay yang internet bilang. Atau kalian mau meningkatkan predikatnya dari yang menurut gue biasa aja jadi waduh. Kita buktikan di kolom komentar di bawah. Dan kalian yang mungkin punya pengalaman sama fans Taylor Swift atau kalian sendiri fans Taylor Swift, apa tadi namanya, Swifties, silakan komen di bawah. Dan tentu saja salah satu faktor yang bikin Taylor Swift ini fandomnya tersebar terus banyak, terus akhirnya banyak yang ngatain cringe juga dan lain-lain, itu karena internet. Dan apakah kalian sudah memahami bahaya internet untuk diri kalian? Jangan lupa kalian bisa support gue lebih dengan membeli buku gue, Bagaimana Media Sosial Menghancurkanmu. Cari aja di e-commerce, Tokped atau Shopee gitu, ketik aja Eno Bening, nanti cari yang harganya paling murah, silakan kalian beli. Kalau udah beli jangan lupa storyin dan mention gue biar gue tahu kalian beli buku gue. Thank you. Dan ya itulah dia Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, apa sih lagu Taylor Swift gue pengen nyanyiin? Is it Taylor Swift song? Stack Line and Sound.